Selamat datang di YouTube pengusahakuliner.id. Sekarang kita bakal ngebahas soal kelemahan dari bisnis kemitraan atau franchise. Apa sih yang bakal kita alamin, apa yang bakal kita rasakan ya secara finansial maupun non finansial kalau misal kita buka bisnis kemitraan. Artinya bisnis kita ya kita berikan hak pengelolaan merek kita kepada orang lain, lalu orang lain itu mengelola bisnis atau mengelola merek bisnis kita sesuai dengan SOP yang udah kita tetapkan. Oke, sekarang kita masuk ke materinya. 5 kelemahan kemitraan, artinya 5 hal ini yang harus kita waspadai sebelum kita memitrakan bisnis atau memfranchisekan bisnis. Kenapa? Ya, amit-amit kalau misal ini terjadi, jadi kita udah tahu solusinya seperti apa. Jadi nanti kita nggak kaget. Jadi jangan cuma pengen enaknya doang ketika berbisnis kemitraan. Apa itu? 5 kelemahannya, ada lower margin 10-20%, ada exit obscurity, ada legal suit, ada long preparations, dan ada control over the brand. Nah, 5 hal ini yang saya rasa sih emang harus kita hati-hati ya sebelum kita membuka bisnis kemitraan. Artinya kita memberikan hak pengelolaan merek pada orang lain. Pertama kita bahas yang lower margin dulu. Artinya apa? Kenapa lower margin adalah alasan? Pertama gini, mungkin kita definisiin dulu lower margin itu maksudnya apa. Lower margin itu maksudnya adalah kan ketika kita membuka bisnis kemitraan, salah satu kegiatan utama kita nanti adalah ya jualan bahan baku kepada siapa ya, kepada mitra kita. Artinya kita akan memegang resep kendali ya atas bisnis kita dari secara bahan baku. Nah, lower margin ini mengindikasikan bahwa bahan baku yang kita jual kepada mitra itu nggak boleh terlalu tebal margin yang kita ambil. Artinya bahan baku yang kita jual kepada mitra itu nggak boleh mahal sih mungkin boleh, tapi marginnya mungkin nggak boleh tebal gitu. Kenapa seperti itu? Teman-teman, kalau kita ngejual bahan baku kepada mitra kita dengan keuntungan terlalu besar, maka mitra kita nanti bisa kecekek. Artinya secara finansial mereka susah untuk menghasilkan profit. Nah, ini adalah kelemahan kemitraan yang pertama. Meskipun omset gudang kita gede, artinya kan gudang kita bakal jualan bahan baku kepada mitra. Meskipun gudang kita omsetnya gede, profitnya nggak akan gede-gede amat. Karena nanti akan ya tahu ya, kalau kebaca ya lower margin ya, marginnya nggak akan gede gitu. Apalagi gudang harus dikurangin dengan biaya operasional, biaya sewa gudang, ataupun biaya karyawan yang ada di gudang, dan biaya pajak ya. Pajak itu maksudnya pajak atas penjualan bahan baku, itu ada pajaknya. Lalu ada exit obscurity, kelemahan kemitraan yang kedua. Maksudnya apa exit obscurity? Maksudnya adalah ini biasanya dialamin sama pengusaha-pengusaha yang udah buka sistem kemitraan lebih dulu. Jadi kasusnya tuh adalah mereka udah buka kemitraan, udah buka banyak cabang, udah buka 10, 20, 30, 40, 50 cabang, banyak lah ya. Nah, yang terjadi selanjutnya adalah karena mereka tidak membangun bisnis kemitraannya dengan solid, ya, yang terjadi adalah cabang-cabangnya itu pada tutup. Nah, katakanlah dari 50 cabang itu kemudian tersisa jadi cuma 5 cabang doang. Teman-teman pasti udah bisa ngebaca ya dampaknya kemana. Dampaknya ke gudang ya. Kenapa ke gudang? Karena teman-teman bayangin deh, tadinya mungkin teman-teman udah bisa atau mampu untuk menyuplai 50 cabang. Jadi gudangnya punya kapasitas produksi sebesar 50 cabang ya untuk disuplai ke 50 cabang. Sekarang cabang yang tadinya ada 50 cuma sisa 5. Cuma 10%-nya lah. Maka yang terjadi kemudian adalah overcost di bagian gudang karena kapasitas produksinya tidak bisa diserap karena jumlah cabangnya pada tutup. Nah, inilah exit obscurity-nya. Dilemanya adalah ke pengusahanya, ini mending kita buka cabang lagi yang baru, which is nggak akan bisa. Kenapa? Karena orang udah kebaca ya, maksudnya ketika kita buka banyak cabang dan pada tutup-tutup ya siapa yang mau beli bisnis kemitraan kita. Artinya buka banyak cabang lagi, buka cabang lagi bukanlah opsi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah ditutup aja bisnisnya? Jadi ngajak mitra untuk diskusi, duduk bareng ya, Pak, Bu, mohon maaf ya, kita tutup aja bisnisnya. Nah, ini yang disebut dengan exit obscurity. Tidak adanya rencana yang jelas untuk exit, untuk mengakhiri bisnisnya seperti apa. Karena kalau kita buka sistem kemitraan kan pada akhirnya ya ujung-ujungnya ya kita pengen scale up, kita pengen buka banyak cabang. Tapi kalau ya hal ini tidak disiapkan dari awal, maka yang terjadi selanjutnya adalah bisnis kita bisa tidak menguntungkan atau malah sangat merugikan kita ke depannya. Mau ditutup sayang, kita ada tanggungan kepada mitra, tapi kalau nggak ditutup kita rugi terus menerus. Nah, inilah exit obscurity. Nah, yang selanjutnya yang legal issue ya, kelemahan kemitraan yang ketiga, legal issue.
banyaklah praktek-praktek legalitas di luar sana yang kira-kira itu sangat merugikan franchisor atau pemilik brand. Salah satu yang paling, bukan salah satu, banyak sih ya sebenarnya. Pertama misal ada kasus di mana mitra tuh belanja bahan baku di luar. Jadi harusnya tuh SKU-nya belanja ke gudang pusat karena memang itu SKU wajib yang cuma diproduksi di pusat dan resepnya dikuasai sama pusat aja. Untuk apa ya? Untuk menjaga standarisasi. Jadi di kualitas produk di setiap outlet itu dijaga dengan SKU tersebut. Contoh gini deh. Kalau misal teman-teman buka ayam goreng crispy, misal franchise ayam goreng crispy. Nah, SKU wajibnya kan si tepung premix itu untuk apa ya? Untuk menjaga standarisasi kualitas produk di setiap cabang pakai tepung premix itu. Nah, sekarang mitranya belanja bahan baku di luar padahal SKU itu harusnya SKU-nya beli di pusat. Ya ini akan sangat merugikan sekali ya, standarisasi tidak akan bisa. Praktek yang kedua biasanya masalah terkait legalitas adalah mitra mencuri mencuri merek dari si franchisor atau pemilik brand. Jadi ini sebenarnya kesalahannya ada pada dua pihak ya. Yang pertama udah jelas kesalahannya mitra mencuri merek orang. Yang kedua ya kesalahannya ada pada si franchisornya atau si pemilik brandnya. Ngapain lu mitrain bisnis, buka praktek kemitraan, memberikan hak pengelolaan merek kepada orang kalau merek itu belum sah secara hukum menjadi milik si pemilik brand. Dan itulah kelemahannya ya, kesalahan banyak orang sebelum memitrakan bisnis. Dan inilah yang terjadi di banyak kasus di mana orang itu jadi trauma untuk membangun bisnis kemitraan atau nge-franchise-in bisnisnya. Padahal memang dari awal hal-hal terkait legalitas, hal-hal terkait planning untuk exit itu nggak disiapin dari awal. Oke, lanjut, long preparations. Ini adalah kelemahan kemitraan yang keempat. Apa tuh maksudnya? Maksudnya banyak hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu sebelum memitrakan bisnis ya. Nah kalau metode yang saya pakai kan BFFM. Nah di BFFM aja yang udah dipetain dengan sesimpel mungkin itu banyak ya. Masih banyak hal yang atau PR-PR yang harus kita siapkan sebelum memitrakan bisnis. Nah bayangin aja kalau misal teman-teman harus nyiapin kayak misal SCM ya, supply chain management dari hulu ke hilir harus seperti apa. Terus teknologinya pakai apa tuh, POS-nya pakai apa, orderan mitra pakai apa. Nanti kira-kira SOP pemesanan bahan bakunya seperti apa dan segala macam. Lalu ada strategi marketing untuk mendapatkan mitra baru untuk buka cabangnya. Intinya banyak hal yang harus kita siapkan sebelum membuka kemitraan, long preparations. Saya pribadi butuh waktu 6 bulan sampai 1 tahun, 6 bulan untuk buka kemitraannya. Jadi lama emang ya untuk buka kemitraan itu, untuk nyiapin hal-hal di back end-nya, termasuk ketika udah buka ya, itu pun masih banyak yang harus di adjust gitu ya, disesuaikan. Jadi memang nggak instan untuk nyiapin sistem kemitraan tuh. Lalu ya intinya lama lah, nyiapin sistem kemitraan tuh lama. Makanya kita butuh mentoring, kita butuh networking, kita butuh circle. Nah itulah yang saya buka di grup atau di kelas scale up kemitraan maupun di komunitas pengusahakuliner.id gitu. Terus yang terakhir teman-teman, kelemahan kemitraan yang kelima adalah control over the brand. Control over the brand itu maksudnya apa? Maksudnya tadinya kalau misal kita buka cabang sendiri ya tanpa mitra, artinya 100% kontrol ada di kita nih sebagai pemilik brand. Nah sekarang ada banyak hal yang tadinya gampang kita lakukan, sekarang nggak gampang lagi, nggak mudah ketika kita udah punya mitra. Contoh paling gampang, contoh paling real adalah misal kita pengen launching produk baru, ya, atau ngubah harga. Itu kan nggak mudah lagi buat kita lakukan ketika kita udah punya mitra. Kalau dulu mungkin ketika kita nggak punya mitra, cabang punya sendiri, kita kuasai sendiri, maka kita mau bikin campaign seperti apa juga ya terserah kita ya sebagai pemilik brand. Tapi karena kita sekarang mitranya sekarang ada mitra, which is yang mengelola cabang-cabang kita, jadinya kita harus berkoordinasi, menjaga komunikasi, menjaga harus selalu convince sama mitra. Makanya dari awal mitra screening itu penting. Nggak semua orang yang punya uang itu berhak untuk atau layak untuk menjadi bagian dari bisnis kita. Nah itulah yang harus kita tetapkan sendiri sebagai franchisor atau pemilik brand. Mitra seperti apa sih yang boleh menjadi mitra saya? Contoh ya. Jadi nggak semua orang yang punya duit asal punya duit terus buka gitu ya. Karena memang di banyak kasus kebanyakan mitra itu tidak berkomitmen, baru buka sebulan 2 bulan
ya akhirnya tutup, atau misal cabangnya lancar, profitnya bagus, tapi akhirnya ditutup. Kenapa ditutup? Karena mitranya mendapat panggilan di tempat kerja lain, karena mungkin tadinya mitranya memang basicnya adalah profesional bukan entrepreneur. Jadi ketika mendapatkan tawaran kerja di sebuah perusahaan, ditinggal tuh bisnisnya. Dan akhirnya kan nggak bagus sebagai brand image dari bisnis kita sendiri. Nah, kira-kira itu teman-teman kelemahan kemitraan yang harus kita waspadai. Ya, kenapa ini saya sampaikan ya, bukan buat nakut-nakutin ya, tapi untuk kita sebagai pebisnis owner tuh sadar bahwa hal ini pasti akan terjadi atau minimal melekat di bisnis kemitraan kita ketika kita scale up dengan sistem kemitraan. Pasti. Nah, tugas kita, karena ini pasti akan terjadi atau melekat di bisnis kita, tugas kita adalah mencari solusi atau memitigasi atau ya melakukan pencegahan lah sebelum hal tersebut nanti akhirnya bisa terjadi. Nauzubillah kalau misal hal tersebut terjadi. Jadi kita udah tahu, oh nanti kalau terjadi kasus A maka kita harus melakukan apa. Ketika terjadi kasus B maka apa solusi yang tepat untuk nge-address si masalah tersebut. Buat teman-teman yang tertarik ya untuk belajar hal-hal ginian, gimana caranya scale up sistem kemitraan, buka banyak cabang, tapi solid, tapi kokoh, tapi yang orientasinya jangka panjang, yang 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, itu bisnisnya solid. Boleh banget gabung di kelas Scale Up Kemitraan 4.0 yang saya adakan tiap hari Rabu dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang selama 3 jam plus sesi Q&A. Nanti teman-teman bisa dapat recordingnya, dapat materi PPT-nya, dapat ebook juga ya. Ebook-ebooknya terkait bisnis kuliner maupun keuangan senilai ratusan ribu secara gratis aja. Tapi kelasnya bayar berapa? Apakah jutaan? Tidak, cuma 75.000. Jadi anggap aja kayak teman-teman lagi neraktir saya martabak ya, buat teman-teman dapat ilmu. Udah gitu aja sih. Kenapa murah ya? Karena ini komunitas, saya pengen nyari banyak kenalan, pengen ngebangun personal branding juga, biar kedepannya saya punya banyak kenalan dan ya bisa jadi amal jariah juga buat kedepannya. Jadi one day ketika teman-teman sukses terus dapat rezeki dari bisnisnya karena ilmu dari saya, ya terus teman-teman menafkahkan harta tersebut untuk anak istri dan jadi ibadah, ya saya jadi dapat amal jariahnya juga. Oke, mungkin seperti itu aja konten hari ini, 5 kelemahan kemitraan. Saya harap teman-teman ini jadi semacam pengingat bahwa high risk high return itu mostly memang akan selalu terjadi di setiap bisnis, apalagi kalau kita ngomongin bisnis kemitraan ya, which is resikonya besar, iya resikonya gede, tapi juga returnnya gede. Apakah kita bisa kaya dari bisnis kemitraan? Ya jawabannya iya. Nanti kapan-kapan saya akan sharing konten tentang sebenarnya sumber pendapatan dari bisnis kemitraan itu apa aja dan berapa potensi penghasilannya dari situ. Jadi dari situ teman-teman bisa menilai, can we be rich from ya bisnis kemitraan atau franchise, but can we, apa ya namanya, resikonya apa ya istilahnya itu, can we bankrupt ya, atau can we going to jail ya dari bisnis kemitraan. Ya mungkin seperti itu aja teman-teman. Terima kasih udah nonton konten ini, semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Ayo subscribe karena subscribe itu gratis ya. Buat teman-teman yang like video ini silahkan like, yang dislike silahkan klik dislike-nya 2 kali untuk make sure ya. Saya Agung Haryadi, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye. Salam sukses pengusaha kuliner.